Selamat malam, shalom untuk teman-teman semua. Jadi kami di sini dari kelompok agama akan melaksanakan tugas dialog antar agama. Sebelumnya perkenalkan, saya Prasetya Nugraha Utami dari Farmasi 21 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Lisa Mirawitanti Andani dari Farmasi 21. Perkenalkan, nama saya Angelika Fibra Extender Penasang dari Farmasi Angkatan 2021. Perkenalkan, saya Clara Audriana Raswari Fabro dari Farmasi Angkatan 2021. Perkenalkan, saya Brigita Tias Suning dari Farmasi 21. Terima kasih. Dan kami berlima akan sedikit seperti tidak mewawancara sih, lebih ke berbincang sedikit dengan teman-teman, dengan Mela dan juga Vito. Mungkin dari Mela dan Vito bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Hanifah Melati Sukma, bisa dipanggil Mela. Saya dari Farmasi Angkatan 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Vito Fauzal dari kelas A 2021. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Oke, mungkin dari sini kita bisa mulai dialog ini ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman yang Katolik mungkin ada yang mau memulai menanyakan. Oke, aku izin masuk ya teman-teman. Jadi ini pertanyaan buat Arya Vito sama Mela. Mungkin pertanyaan yang mau aku pengen tanya beberapa nih, karena sebagai orang Katolik kan aku juga mungkin nggak tahu ya dari kalian gimana. Nah, aku agak kepo nih sama kayak ajaran-ajaran yang ada di agama kalian itu gimana sih? Bebas ya teman-teman, ini kalian mau jelasin apa? Boleh kayak ajaran misal harus puasa atau sholatnya itu kayak gimana? Itu boleh banget. Terus kayak kebiasaan-kebiasaan apa sih sebagai orang beragama Islam yang kalian lakuin? Kayak ada nggak aturan tertentu kayak kebiasaannya biasanya kita sholat 5 waktu atau kayak gimana? Kayak gitu. Mungkin bisa dijelasin. Makasih. Oke, makasih Warin. Mungkin dari aku dulu ya, Fit. Kalau di agama kami itu ada yang namanya sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib itu yang harus benar-benar dilakuin setiap hari. Itu ada 5 waktu. Sholat maghrib, zuhur, asar, isya, sama subuh. Nah, kalau sholat sunnah itu tuh sholat yang nggak wajib dilakuin, tapi kalau dilakukan dapat pahala. Itu contohnya yang sepengetahuanku itu ada sholat duha, sholat tahajud, sholat tarawih di bulan Ramadan seperti itu. Dan juga ada puasa itu ada puasa wajib dan puasa sunnah. Kalau puasa wajib itu kayak sebelum kayak di bulan Ramadan ini namanya puasa wajib. Terus kalau puasa sunnah itu yang cuma di hari-hari biasa kayak Senin Kamis, terus puasa nazar dan lain sebagainya. Vito boleh lanjut. Kalau aku mungkin dari bahas sisi sunnahnya aja ya. Kalau dari sisi sunnah mungkin kayak sunnah tuh nggak cuma soal sholat, jadi tuh sunnah bisa kayak ngaji ataupun zikir ataupun berbuat baik, itu juga sunnah. Gara-gara kayak kita menjalankan apa yang bukan dari kewajiban kita tapi itu dapat pahala, istilahnya gitu. Terus juga pas bulan puasa ini tuh kalau bisa kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kayak bulan puasa ini tuh bulan penuh berkah istilahnya, jadi tuh pahala dilipat gandakan pada bulan ini. Mungkin dari aku gitu aja. Oke, makasih jawabannya buat Mela sama Arya Vito. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain lagi? Mungkin dari aku ya, jadi aku izin masuk. Aku mau nanya dari Mela sama Vito, kira-kira menurut pandangan kalian tentang dialog antar agama itu gimana, dan apa kesan pertama yang kalian dapat ketika dengar tentang dialog antar agama gitu. Terima kasih. Oke, jadi dialog saat aku pertama kali dengar kesan dialog antar agama, aku justru kayak lebih ketarik gitu ya, gara-gara aku kayak merasa
aku bisa dapat wawasan antar agama lain, terus aku juga bisa tukar wawasan juga, istilahnya kayak ya berbagi ilmu lah satu sama lain. Soalnya aku tabu banget kan mengenai agama, kayak agama lain. Aku tuh dari SD sampai SMP sampai SMA belajar agama Islam terus, tapi tuh kadang aku juga pengen tahu agama lain tuh rutinitasnya ngapain, ibadahnya ngapain, kewajibannya ngapain, sunahnya ngapain, atau apapunnya. Mungkin dari aku gitu. Kalau dari Mela? Kalau dari aku mungkin dari kebiasaan dari SD, SMP, SMA yang udah banyak ketemu sama teman-teman yang beda agama gitu. Jadi kayak menurut aku seneng sih tadi namanya dialog antar agama. Jadi kayak bisa tahu kayak ya cerita mereka gitu soal tentang agamanya gitu. Terus juga meningkatkan toleransi juga gitu. Jadi kayak makin nggak tahu, seru aja gitu. Oke, makasih atas jawaban dari teman-teman. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau ditanyakan? Oke, aku izin masuk ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, aku cukup penasaran nih sama pendapat Mela sama Vito mengenai tentang gerakan radikal, fundamental atau terorisme. Kan kita tahu sendiri kalau banyak sekali kejadian-kejadian yang kurang mengenakan di antara berbagai agama di dunia ini, bahkan sering ada pengeboman, terorisme. Nah, menurut kalian gimana soal kejadian-kejadian tersebut dan mungkin bagaimana mengatasinya mulai dari kehidupan sehari-hari kita gitu. Oke, mungkin aku izin masuk ya. Kalau menurut aku dari pandangan radikal tuh pasti agama-agama yang radikal tuh ada aliran-aliran yang terlalu dalam lah istilahnya. Justru tuh aliran-aliran terlalu dalam tuh aku rasa sebenarnya baik, tapi tuh kadang tuh lebih gampang buat salah gunain gitu, penyelewengannya tuh lebih mudah. Kayak gimana ya? Kayak agama Islam nih, contohnya agama Islam kan ada agama yang Syiah, istilahnya tuh yang kayak ajarannya salah, tapi tuh dikiat-kiatin sama yang benar-benar gitulah, kayak dalil-dalilnya istilahnya kayak sempurna banget. Jadi tuh dia bisa kayak ngeyakinin kita harus kayak berjihad lah, harus ngebom lah, harus ngapain. Padahal aslinya enggak. Maksudnya tuh kayak gimana ya? Mungkin mereka tuh yang kayak radikal itu kayak menyalahartikan dalil-dalil dan hukum-hukum yang ada di agama itu sendiri. Menurut aku mungkin gitu. Kalau dari Mela gimana? Bener sih apa kata Vito, karena juga banyak dari sudut pandang yang berbeda, bikin kita tuh harus bisa memilih lebih pintar lagi mana yang harus kita ikutin, mana yang kita jauhin, karena juga itu tuh belum tentu emang udah bener dari Allah, dari Nabi gitu loh. Dan juga kalau menurut aku soal kayak radikal, teroris itu tuh kayak bagi ajaranku, apa yang aku ikutin tuh itu tuh kayak malah melenceng gitu loh dari ajaran kayak gitu. Dan mungkin aku kurang tahu kenapa ada misal dari agamaku gitu yang ada ajaran harus ngebom, harus gini itu aku kurang tahu apa alasannya gitu. Jadi gitu sih, bukan suatu toleransi yang menurutku aku yang melenceng gitu. Wah, oke, keren banget Vito dan Mela. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman yang lain. Terima kasih. Sebelumnya izin masuk. Kalau dari aku sih sebenarnya penasaran ya, kan kalau di Indonesia ini kan ada 5 agama yang diakui oleh negara gitu ya. Nah, terus kira-kira kalau menurut Mela sama Vito tuh gimana sih usaha-usaha yang bisa dilakuin untuk membina kerukunan umat beragama? Karena kan dari agama Islam sendiri kan agama mayoritas kayak gitu. Makasih. Terima kasih ya. Menurut aku dengan kita saling menghormati antar agama, misalnya soal ibadah, soal kewajiban apa yang harus mereka lakuin, dan dengan kita menghormati itu pun kita udah melakukan suatu toleransi gitu loh untuk
ciptakan kerukunan antar agama gitu. Menurut aku kayak gitu sih. Itu ada tambahan. Aku setuju banget sih sama Mela. Kayak kita harus menjunjung banget toleransi antar umat agama, karena itu salah satu kayak tiang lah untuk memperkokoh bangsa kita yang beragam ini. Oke, keren banget. Makasih buat Mela sama Vito. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain lagi nggak ya? Sorry, aku izin masuk ya teman-teman. Jadi aku pengen tanya nih buat Mela sama Vito. Kan kalian ini kan udah hidup di lingkungan yang heterogen kan ya sejak kecil gitu. Terutama dalam agama pastinya kayak kalian tinggal di dalam satu lingkungan ya nggak mungkin satu agama kalian semua, atau mungkin agama Katolik atau agama Kristen dan lain sebagainya. Nah, gimana teman-teman ini kayak menerima adanya perbedaan yang udah kalian terima dari kecil gitu? Apa kalian dulu waktu kecil pernah nggak kayak ngerasa semacam culture shock dengan orang ataupun teman kerabat yang beda agama kayak gitu? Aku izin jawab ya. Kalau menurut aku ya, aku tuh dulu sempet kayak gimana ya, sempet ngerasa gugup lah istilahnya punya teman yang beda agama, gara-gara kayak topik aku tuh kadang-kadang tuh ada unsur agamanya. Jadi tuh aku tuh kalau ngomong pasti tuh jadi kayak mikir 3 kali, 4 kali. Tapi itu dulu pas SD. Terus pas aku udah mulai les, udah mulai SMP, itu kan makin beragam lagi teman-teman aku. Terus aku udah mulai menormalisasi kayak, oh ternyata lingkungan aku tuh benar-benar beragam. Aku nggak bisa matok kalau cuma agama mayoritas aja yang harus ada gitu. Terus di situ aku mulai biasain ngobrol sama orang dari agama lain, dari suku lain, dari budaya lain. Terus aku kayak tukar-tukar wawasan lah antara mereka. Terus aku juga kayak, ya istilahnya aku udah bisa nerima mereka lah sekarang. Kalau dari Mela gimana? Kalau dari aku, kalau untuk culture shock tuh kayaknya nggak terlalu shock gitu ya. Soalnya aku dari SD kan sudah SD, SMP, SMA dan kuliah ini sudah banyak ketemu teman-teman yang beragam agamanya. Jadi kayak malah bikin aku tuh jadi penasaran juga gimana sih dia ada di agama mereka, terus ibadahnya mereka, terus hari rayanya mereka gimana. Jadi kayak bisa bertukar cerita juga, dan bisa buat belajar juga kalau misal perbedaan dari agama aku gimana, untuk mereka gimana gitu. Oke, makasih banyak nih buat Mela sama Vito buat jawaban-jawaban yang udah dikasih. Sama makasih banget nih udah mau tuker-tuker cerita sama kita tentang kebiasaan, ajaran, dan agama kalian serta pendapat-pendapat kalian. Sumpah itu semuanya keren-keren banget, dan dari situ kita juga udah jadi dapet wawasan baru juga buat tentang agama kalian. Dan semoga kedepannya toleransi kayak gitu bisa terus berjalan ya, dan lancar lah pokoknya tanpa adanya suatu halangan, dialog agama itu bisa dijalanin. Makasih banyak juga nih buat Mela sama Vito yang udah nyempetin waktunya buat diskusi dan ngobrol-ngobrol bareng kita. Maaf banget ya kalau misalnya tadi mungkin sempat dadakan atau ganggu gitu. Oke, mungkin dari kita udah cukup kali ya untuk diskusinya buat hari ini. Thank you banget. Makasih banyak teman-teman. Makasih buat Mela sama Vito terutama. See you guys.